konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentu sangat panjang sekali, namun saya akan ringkas dan singkat saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan oleh semua. Baik, pembelajaran paradigma baru ini sebenarnya berdasarkan filosofi dari pemikiran Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Proses pembelajarannya memperhatikan kebutuhan dari siswa. Nah, ini sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang pertama dalam kurikulum Merdeka ini adalah menunjukkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang sudah tertera pada gambar ini, bagaimana bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan rupa, gotong royong, kreatif. Nah, di samping itu, dalam budaya positif ini ada disiplin positif. Paradigma dulu kalau perilaku itu muncul berdasarkan stimulus respon. Namun kita akan menggeser ke teori kontrol. Jadi di sini ada penjelasannya bahwa zamannya kita sebelum kurikulum Merdeka masih melaksanakan realitas kebutuhan itu anak sama rata. Tetapi untuk teori kontrol sebenarnya kebutuhan siswa itu berbeda, yang tadi berdiferensiasi. Kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal setiap orang punya persepsi yang berbeda, perspektifnya mungkin berbeda. Kemudian untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun sekarang kita itu harus berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain. Nah, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, ada dasarnya, dia ingin memenuhi apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Namun di teori kontrol ini hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri. Itu nanti terkait dengan disiplin diri. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika dibujuk tidak berhasil, dia dipaksa. Itu kan pendisiplinan ketika sebelum kita berjuang merdeka. Nah, sekarang untuk pemaksaan ini kita masuknya ke kolaborasi. Ada konsekuensi dengan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Artinya pilihan untuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Nah, kalau stimulus respon itu menang kalah. Tetapi kalau teori kontrol itu berpikirnya win-win. Jadi tidak ada menyalahkan, tetapi kita hanya membimbing ke arah nilai yang positif. Baik, selanjutnya ini tentang paradigma perilaku. Nah, ini kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik ini tidak bisa mengontrol perilaku siswa karena setiap perilaku itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian penguatan positif, jadi semuanya yang positif Bapak Ibu, itu merupakan kontrol untuk siswa-siswi kita. Nah, kritik yang menuju rasa bersalah itu justru akan menguatkan bahwa dia merasa gagal, merasa rendah diri. Nah, untuk yang lain ini perilaku memaksa sebenarnya tidak efektif karena bisa jadi dampaknya lebih dari yang kita bayangkan, tidak harmonis, bisa jadi timbul dendam dan sebagainya. Oke, nah disiplin positif sendiri ini dari Stephen Covey ya. Di sini tentang realitas tadi sudah dijelaskan. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubah sikap dan perilaku Anda, artinya kita sebagai pendidik berarti harus mengubah diri kita dulu. Kita mulai dari diri kita sebagai penuntun, sebagai pembimbing bagi siswa. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan, berarti prinsip atau konsep yang ada dalam diri kita yang dulu diubah. Nah, bagaimana berpikir tentang manusia, mengubah paradigma sendiri dengan pemahaman yang jelas, aspek-aspeknya yang sesuai dengan realitas yang ada. Realitas yang tadi bahwa siswa kita berbeda, kebutuhannya berbeda, namun kita harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke? Nah, disiplin, kalau
mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada dirinya bisa dihargai oleh orang lain. Jadi kalau seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan itu atas nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang telah saya pelajari di modul pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, untuk ini dari MBA Primary Years program, bahwa nilai kebajikan universal itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ada juga dari yang lain, pendapat yang lain, bahwa nilai kebajikan itu masuk di skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, tulus hati, mendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri untuk diri. Ini yang saya lebih garis bawah, itu keterampilan hidup yang harus ditanamkan di anak-anak SMA, karena dia akan terjun ke masyarakat secara langsung nanti setelah lulus. Nah, tadi dikatakan bahwa perilaku itu didasari oleh pemenuhan kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, penguasaan. Ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi menjadi kompeten, terampil, butuh pengakuan atas kelebihan, atas prestasinya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau ini dasar yang memang kebutuhan dari setiap individu. Ada hubungan, ada koneksi, kemudian diterima dan merasa aman dan nyaman di sini. Kemudian kebebasan. Nah, setiap siswa kita butuh kebebasan. Pasti nanti ada perilaku-perilaku yang muncul didasari oleh ini. Jadi kebutuhan akan kemandirian, mungkin dia merasa sudah punya keputusan sendiri, ya, memiliki pilihan hidup, mampu mengendalikan arah hidupnya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan juga kadang anak-anak lebih senang dengan bermain. Kalau belajar lebih senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini memang karena kebutuhan dasar manusia. Kita juga sebagai orang dewasa lebih senang kalau diajak bermain seperti itu. Nah, yang terakhir ini bertahan hidup. Nah, ini yang memang menjadi PR kita bersama. Secara mental, secara fisik, bertahan hidup itu harus bisa mereka bertahan dalam segala situasi. Nah, ini kita bisa sisihkan nilai-nilai ini dalam pembelajaran, bahwa kebutuhannya dia ingin bertahan hidup. Perilaku yang dimunculkan nanti akan berbeda. Cara saya bertahan hidup, misal ada anak yang jarang sekolah, saya bertahan hidup karena saya bisa malam bekerja, besoknya datang terlambat misalnya. Kan cara dia bertahan hidup menurut dia. Jadi memang harus dikomunikasikan. Baik, selanjutnya ini terkait dengan motivasi para manusia. Nah, motivasi anak kita juga didasarkan pada beberapa hal. Mungkin anak itu pendiam, duduk manis, datang tepat waktu karena menghindari hukuman dan karena takut dihukum misalnya. Atau selalu rajin ke depan mengerjakan karena ingin imbalan, dikasih hadiah sama gurunya misalnya, dikasih reward. Nah, yang ketiga justru ini motivasi yang datang dari dalam diri untuk mengaktualisasikan diri, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya
beberapa waktu sudah dilaksanakan seperti ini ya. Tapi tidak secara fisik, tapi secara psikisnya kita melaksanakan bahwa anak diajak ke masjid untuk sholat duha, untuk membaca Al-Quran, itu kan secara fisiknya, secara rohaninya, gitu ya. Hukumannya arahnya ke sana. Kemudian untuk teori konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi sebenarnya itu adalah hasil kesepakatan. Jadi menurut yang saya pelajari bahwa sekolah itu membuat konsekuensi atau yang disebut peraturan itu harus atas dasar seluruh warga sekolah maksudnya. Kepala sekolah, mungkin ada tim pimpinan, ada guru, siswa juga dilibatkan dan warga yang lain. Jadi kalau konsekuensi sudah disepakati bersama. Nah, siswa itu tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi. Misal tidak mengerjakan tugas, pasti kamu nanti nilainya berkurang. Nah, itu sebuah konsekuensi yang membuat tidak nyaman juga. Dan sikap guru biasanya memantau ya, kalau konsekuensi kemarin kamu sudah tidak sekolah, besok ibu lihat kamu harus sekolah. Nah, itu memantau ya. Nah, kalau restitusi ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Kalau restitusi itu bentuknya kolaborasi. Jadi menciptakan bahwa siswa itu sadar atas kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Nah, itu memang yang sulit. Memang perlu proses yang panjang, perlu keterampilan khusus juga mengenai komunikasi dengan siswa-siswa kita. Nah, dia akan menemukan solusi yang terbaik. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi kunci kalau saya pelajari dari modul itu, ini kuncinya. Kita sebagai guru posisi kontrolnya seringnya di mana? Biasanya dijawab oleh diri sendiri. Yang pertama, penghukum. Nah, kalau dengan penghukum, biasanya itu dengan ada intonasi tinggi, menghardik, mungkin dengan menunjuk pakai telunjuk juga. Nah, ini kemungkinan dampaknya akan ada marah, dendam. Nah, ini yang harus kita hindari bersama, karena kalau anak biasanya sekarang masih di bawah gelindang, tapi nanti menumpuk agresif, meledaklah, itu yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga sering membuat merasa bersalah ya. Nah, kalau merasa bersalah, jadi anak itu semakin down, membuat merasa bersalah karena dia sudah dilabeli gagal dari perilakunya. Nah, ini akan berdampak secara psikisnya, bisa jadi saya mah seperti ini, tidak bisa membahagiakan orang dan sebagainya. Jadi dia bisa menjadi rendah diri. Nah, yang ketiga, peran kita itu sebagai teman. Sebenarnya kalau kita memerankan teman, murid kita senang ya. Kebanyakan Bapak Ibu guru di sini tentunya sudah menjadi teman. Namun ada dampaknya negatif juga. Kita terlalu dekat, anak bisa jadi terganggu. Ketika kita tidak membantu, anak langsung kecewa dan marah. Jadi kurung kalau bahasa Sundanya. Nah, yang keempat itu sebagai pemantau yang tadi kita pahamkan konsekuensi dan dipantau. Kalau sudah melaksanakan pelanggaran, nanti perbaikannya kita pantau. Itu pemantau itu sudah arah yang lebih baik untuk posisi kita mengontrol siswa-siswi. Nah, yang paling tinggi posisinya itu adalah manajer. Jadi kita semua itu manajer dan mereka semua siswa-siswi kita adalah manajer untuk dirinya sendiri. Jadi di sini guru hanya mengembalikan tanggung jawab saja kepada murid. Kalau perilaku begini, berarti kamu harus ada tanggung jawabnya. Apa yang harus dilakukan? Jadi mereka mencari jalan keluar sendiri. Nanti ada kata-kata yang mengarah ke manajer, mengarah ke teman, mengarah ke pemantau. Nanti saya sampaikan. Oke. Nah, sekarang kita menebak, ada contoh soal, ada tesnya. Ini contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Baik, nanti kalau yang mau berpendapat silakan mengajukan tangan. Yang pertama, ini contoh kasusnya siswa terlambat masuk kelas. Ini satu guru berbicara, berdiri di depan kelas. Nah, ini kan sudah ada ya. Mungkin ada lagi contoh kalimat. Silakan mengajukan. Contoh kalimat sebagai penghukum selain ini.
dia tidak pernah mendengarkan, berarti membuat merasa bersalah. Kalimat yang lain misalnya sering kita dengarin, membuat merasa bersalah. Kamu kapan berubahnya? Oke, Pak Dewi, betul ya. Nah, kali ini sebagai teman, ini kan teman ya. Ayo ingat tidak aturan Bapak selama ini. Maksudnya contoh wali kelas, kita kan sering mengarahkan dengan cara lemah lembut dan seperti itu. Jadi biasanya kalau sebagai teman tuh nadanya datang sekarang ya sudah. Kali ini nggak apa-apa, tapi besok jangan lupa ya harus berubah. Itu biasanya guru lelas seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, itu biasanya ekspresi kita ya. Nah, ini siswa terlambat masuk kelas tadi. Kalau sebagai pemantau itu to the point langsung ke konsekuensi. Tanyakan aja langsung, kamu terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa? Tapi tidak dengan nada tinggi dan menghabis. Jadi kita bisa membedakan posisi kita itu dari nada bicara kita. Yang terakhir, nah kalau sebagai manajer biasanya langsung dia harus dibukakan pemikirannya. Bapak kamu tahu kesalahan kamu? Kadang ada yang bilang, anaknya enggak, gampang ya. Terus yang barusan dilakukan terlambat. Itu menurut kamu salah atau tidak? Salah. Nah baru sampai situ itu sebagai manajer. Tapi biasanya percakapannya lebih panjang. Yang kedua, harus ada rencana perbaikan. Nah, itu kalau manajer sampai ke sana. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Kapan mau berubahnya? Ya. Kapan mau berubahnya? Memang kalau posisi manajer ada target. Dia mau melakukan apa? Targetnya kapan? Nanti ada komunikasi selanjutnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang menjadi soalnya. Bapak Ibu nanti yang mau menjawab silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini bahasanya saya misalnya. Kamu mengecewakan ibu, sering sekali kamu membuat kesalahan yang kira-kira apa? Ya, ada ini. Kalau saya di posisi siswa dan ibu mengatakan kalimat itu saya merasa bersalah. Rasa bersalah. Berarti posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kayak yang lain, kalau ada pendapat yang berbeda atau setuju sama. Dan memang ini menekankan terus pada kesalahan supaya anak merasa bersalah. Karena ini sudah sering sekali. Ini seharusnya yang memang harus menjelaskan itu kosakata atau bahasa dari bahasa Indonesia, tapi memang kita bisa membaca ya arahnya kemana. Sekarang yang kedua, posisi kontrol apakah aku teman? Oke. Kenapa teman? Ya, nanti saya tanya kunci jawabannya benar atau salah. Satu lagi. Posisi kontrol apakah aku
untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, di sini biasanya bersifat abstrak, jadi tidak harus disebut-sebut perilakunya apa satu persatu secara tidak, tapi kita bisa merangkumnya dari nilai-nilai universal yang tadi disebutkan. Mungkin ada saling menghormati, saling menghargai, jadi tidak satu persatu. Kemudian pernyataannya positif. Jadi ketika saya saja praktek dengan siswa, banyaknya sob kamu mau menyepakati apa nilai yang ada di kelas sekolah, bu tidak berisik. Berarti kan kata tidak itu arahnya negatif. Terus jangan mengganggu, itu kan ada jangannya juga. Jadi kita arahkan ke kalimat yang positif. Ya lebih kondusif, lebih tertib. Nah itu kan lebih enak gitu ya. Mudah diingat dan dipahami, makanya jangan terlalu panjang juga. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas, karena karakter kelas itu berbeda. Apalagi sekarang yang kelas 11 baru menyatukan dari berbagai latar. Sekarang saya lihat masih goyah, masih ada yang diem-dieman, masih ada yang tidak mau sebangku, masih ada yang beda-beda lah ekspresinya. Nah jadi di sini semua warga kelas, warga sekolah itu dilibatkan. Jadi tidak searah, semuanya sepakat dan diterapkan bersama-sama, berkolaborasi. Nah, ini yang saya lakukan di kelas. Jadi pendapat anak semuanya ditampung dulu, termasuk dari kita. Boleh nggak ibu berpendapat? Ya, boleh. Jadi menuliskan. Kemudian nanti yang kedua tuh pendapat dari anak kenapa ada kesepakatan ini. Jadi ada tampungan pendapat dan terakhir keyakinannya dikuatkan. Poinnya kita padatkan. Jadi mana yang masih satu rumpun masuk ke sini. Jadi nanti dalam bentuk kalimat yang positif yang lebih simpel. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Nah, ini ketika kita melihat pelanggaran atau perilaku anak yang berbeda dari yang lain, kita bisa melaksanakan proses segitiga restitusi ini. Karena intinya kalau restitusi itu dia harus saja dengan anak yang tadi sebagai manajer mengembalikan ke tanggung jawab anak tersebut. Jadi dia bisa mandiri mengambil keputusan. Langkahnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini tahapannya. Jadi kalau menstabilkan identitas itu kita yakin bahwa anak-anak itu bisa melakukan yang terbaik. Jadi berbuat salah itu adalah proses dari pembelajaran. Kemudian yang divalidasi tindakan yang salah tadi, perilaku itu ada dasarnya. Dia ingin memenuhi kebutuhan apa dari dirinya. Mungkin tidak terpenuhi oleh kita sebagai guru di kelas sehingga dia memunculkan seperti itu. Contoh kalau anak SD, misalnya anak kecil menggambar, dia malah mengganggu temannya. Dia mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kenapa? Bu saya mah nggak senang menggambar. Nah itu kan berarti terungkap. Makanya pembelajaran diferensiasi nanti disampaikan ke anak tersebut inginnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini mengarahkan pada anak berperilaku itu harus dari motivasi secara internal. Jangan lagi ingin dipuji, takut hukuman, ingin dihargai orang lain, ingin menjadi yang terbaik versi orang lain, gitu, padahal bukan versi dirinya. Nah ini yang harus kita yakinkan. Nah ini Bapak Ibu contoh-contoh kalimatnya. Jadi ketika kita berdialog itu kadang kalimat-kalimat dari anak-anak kita tuh harus direspon. Jadi bagaimana meresponnya? Ya contoh kalau ada kesalahan misalnya, buat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ya misalnya saya juga pernah melakukan itu. Jadi anak merasa diposisikan sama dengan kita, tidak ditekan, tidak ke bawah, tidak disingkirkan juga perannya. Nah jadi ditekankan, misalnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kalau ada konflik misalnya dengan orang, tapi ingin mencari solusi. Jadi udah jelas kalau masalahnya nggak usah dipikir lagi gitu. Nah di sini ditekankan lagi. Jadi identitas kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri nggak kalau berlaku seperti itu. Makanya dia mukul, dia
budaya, apresiasi dulu gitu. Anak meskipun tindakannya salah, tapi divalidasi bahwa kesalahan itu memang istilahnya manusiawi, tapi jangan dijadikan nilai bagi diri. Jadi kan ada kebanggaan dulu. Kita memang mempertahankan identitasnya dulu supaya tidak jadi identitas yang gagal. Kita arahkan nanti ke identitas yang sukses, jadi lebih percaya diri. Oke. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah ada keyakinan sekolah atau kelas, kita mudah untuk mengembalikan lagi. Coba keyakinan kelas kita ini sudah sesuai enggak dengan yang tadi kamu lakukan? Seperti itu. Terus menurut kamu bayangan yang ideal di kelas kita itu seperti apa? Misalnya dia menjadi pengganggu, misalnya seperti itu. Jadi ditekankan lagi sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau misalnya anaknya selalu mengganggu orang, sebenarnya kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia akan berpikir kalau saya seperti ini berarti efeknya dia sudah tahu. Nah, sebenarnya penerapan budaya positif itu susah-susah gampang. Tapi intinya kita sebagai guru ini amanat dari SMP ya, dari Standar Nasional Pendidikan, bahwa guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. Sudah jelas ya, kalau pedagogiknya itu kita bertahun-tahun belajar. Jadi ini guru bisa merefleksi diri dalam mengontrol. Jadi yang kemarin saya lakukan mungkin terlalu bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana perjalanan diri kita sebagai among yang menuntut itu, kalau diajar Dewantara itu selalu menyebutkan bahwa pendidik adalah among belajar. Jadi bukan instruktur ke bawaan gitu ya, tapi among bagi murid. Jadi menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini yang menjadi amanat yang paling berat sebenarnya, memandirikan siswa menjadi merdeka dan bertanggung jawab. Orang yang merdeka seperti apa? Kadang kita juga bingung untuk menjelaskan secara rincinya. Tetapi kalau kita bisa rangkum bahwa merdeka itu dia bisa mengenal diri, bisa mengarahkan dan mengambil solusi atau keputusan dalam hidupnya secara konsisten, konsekuen, bertanggung jawab. Artinya itu saja. Tapi mudah diucapkan, mungkin sulit untuk dilakukan. Makanya kita bersama-sama harus berkolaborasi untuk mewujudkan siswa yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, untuk presentasinya sampai di sini. Jadi setelah ini kalau ada yang ingin didiskusikan silakan, atau ada yang ingin sharing pengalaman bagaimana interaksi kita dengan siswa, merefleksi yang tadi. Seringnya saya berposisi sebagai apa? Silakan. Mau siapa dulu? Bu. Ya. Mangga Bu Siti Unaina. Berarti sebenarnya apa yang dibahas mereka itu yang dilakukan. Tetapi itu dari mereka semua guru harus seperti ini sehingga tercipta yang tadi gitu kan. Jadi tidak ada hukum-hukum gitu kan. Kemudian anak rasa salah sehingga timbul depresi dan lain-lain. Itu bagus dan ini harusnya guru. Terima kasih Bu Siti. Merefleksi sebagai guru BK, karena saya sendiri juga guru BK. Ketika diminta untuk refleksi, apakah yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan? Saya menjawab, dalam proses bimbingan dan konseling di sekolah, restitusi ini memang sudah jadi tahapan kami, tapi kami harus perlu menggali lagi, menguatkan lagi itu. Jadi banyak teori-teori yang masuk di pendidikan guru penggerak ini ternyata dari BK dasarnya, jadi tidak terlalu jauh. Kalau yang lain mungkin merasa ada refleksi, misalnya guru SD tingkat tinggi ya, kelas tinggi, kelas 6. Itu saya dari dulu merefleksinya sebagai pembuat merasa bersalah aja anak, agar anak itu jerah, agar anak itu nurut gitu. Ada yang seperti itu. Makanya kalau guru BK masuk di pendidikan guru penggerak, isinya oh tahapannya itu semua ada, tapi memang tidak terbatas di BK.
bisa dilakukan konseling kelompok masalah yang sama, mereka akan berpendapat. Jadi nanti diambil solusi yang terbaik. Betul ya. Ternyata instruktur itu kebanyakannya dari SD, dari SMP seperti itu ya, dari pengawas juga pengawas SD. Baik, yang lain mungkin bisa ya. Bagaimana kami berkolaborasi begitu dengan guru yang lain jika masih yang lain itu masih memiliki pemahaman sebagai pengurus. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ketika kami melakukan elaborasi dengan instruktur. Bagaimana kalau di sekolah kami dengan yang jumlah gurunya banyak dan pemahaman yang berbeda serta penerapan yang berbeda, itu harus bagaimana? Jadi memang harus dari top down. Tidak bisa kita dari bawah dulu. Contoh yang saya lakukan sekarang ini, kita mungkin kan dari bawah dulu ya, menyampaikan senjata. Itu memang harus ada penguatan top down. Berarti artinya ada pucuk pimpinan yang harus kita koordinasikan. Ada program kolaborasi untuk pembahasan tentang keyakinan dulu. Keyakinan sekolah kita seperti apa, maka nanti akan diturunkan untuk ya menyamakan persepsi, menentukan keyakinan sekolah dan diterapkan, diaplikasikan. Itu memang yang sangat sulit karena pucuk pimpinan pun tidak bisa untuk mengendalikan semua yang ada di lembaga. Meskipun SD yang jumlah gurunya sedikit masih ada dan ini peluang seperti itu. Apalagi memang ada yang posisi senior junior, itu banyak yang cerita seperti itu. Jadi kalau saya kalau saya resapi gitu ya, ada posisi senior junior. Padahal kalau di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara posisinya tidak ada senior junior ya. Yang ada bahwa guru itu adalah kamu menuntut mau yang bagaimana, mau gimana. Karena kita pendidikan guru penggerak itu dari TK sampai SMA SMK. Jadi di sana berkolaborasi, kalau di TK Bu saya begini, ya tentu karena sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi tidak mungkin dengan bahasa yang tinggi gitu. Begitu. Terima kasih Bu Marian dan Mila. Ada lagi yang lain? Mangga. Mangga Bunda. Kontrol diri ya, kontrol dulu. Kadang-kadang kan kita terkontrol, oke. Kadang juga tidak terkontrol yang itu. Tapi biasanya kalau saya tidak terkontrol, saya langsung minta maaf dengan konsekuensi dia harus tahu apa kesalahannya. Tapi ya manusia juga, juga kadang emosi
lebih dari 3 kali. Tetapi memang harus sebagai guru itu bisa mengendalikan bagaimanapun situasinya, meskipun itu memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana ketika kita membimbing anak di kelas 10 misalnya sudah mulai terkontrol karena pantauan kita mungkinnya tadi sebagai pemantau ada perubahan, tapi ketika naik wali kelasnya berbeda malah balik lagi ke awal. Nah itu memang sebenarnya harus ada estafet ke data, estafet ke pemahaman, betul yang tadi kuncinya kolaborasi itu adalah penyamaan persepsi. Karena kalau beda persepsi tidak bisa nyambung, tidak bisa mencapai tujuan yang mewujudkan insan mandiri, bertanggung jawab dan merdeka juga ada. Jadi kuncinya memang penyamaan persepsi. Bagaimana caranya, yaitu kita harus pikirkan bersama juga. Harus top down memang yang di atasnya juga betul-betul memahami dan mau bersama-sama melaksanakan itu. Karena ya sulit tadi ada perbedaan jenjang, mungkin usia, mungkin pemahamannya juga atau pengalamannya juga, dan yang lebih banyak kenapa menjadi berbeda posisinya kontrol dari guru itu karena kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan kadang jadi karakternya itu yang sangat maksudnya dilarang ya. Kalau guru kebiasaan guru itu dijadikan karakter jangan. Ya karena kita berbeda zaman, harusnya mendidik anak sesuai kodrat zaman dan alamnya. Zaman sekarang berubah, alamnya juga sudah mulai bergeser ya, sudah berubah, sudah banyak polusinya sekarang sudah efeknya sudah luar biasa. Baik, terima kasih Guru Rela refleksinya. Ada lagi yang lain? Pak Agus sebagai pembina OSIS, misalnya, ya saya ingin bertanya bagaimana yang dilakukan ya, posisinya kan sebagai guru, wali kelas, dan pembina OSIS. Tentu kalau pembina OSIS, pembina kesiswaan itu ada di ranah-ranah pendisiplinan. Mungkin ada juga yang indisipliner. Bagaimana yang dilakukan oleh Pak Agus? Dan tercapai melalui terus Bapak maaf. Kalau ulang lagi Pak Agus. Jadi sekali lagi kami implementasi lapangan memang bangun ada kesulitan mendasar, yang mendasar. Jadi secara pribadi, pengalaman pribadi, justru di 5 kontrol itu terjadi kolaborasi di sana, tindakan perilaku diri seorang guru ketika menghadapi siswa yang berbeda. Nah itu manajer bisa dilakukan, kemudian menurut itu juga bisa dilakukan. Jadi ada faktor lingkungan dan faktor dari diri tadi, gitu kan. Ketika kita berlaku sendiri juga, tapi itu bisa diukur terus bawah untuk implementasi di lapangan. Tapi saya setuju tadi bahwa ini sebetulnya kalau semua guru juga baru mendapatkan materi seperti ini, artinya kalau sosialisasinya ada ke setiap guru, apalagi ke posisi-posisi yang memang dulu ditugaskan ditugaskan tugas tambahannya di bidang pendisiplinan. Karena barangkali dengan adanya adanya materi ini, mengetahui seperti ini, mungkin ada pencerahan bagaimana kita harus bersikap. Karena apapun juga saya harus mulai dari diri kita sendiri, refleksi dari diri kita sendiri sebagai guru, kemudian bagaimana kita menghadapi siswa yang berbeda, dan satu lagi yang paling penting adalah dari atas. Kalau tadi ada keyakinan kelas, maka kita harus bangun keyakinan sekolah. Nah untuk menuju ke arah sana barangkali harus ada siapa yang membawa membawa ke sana, itu bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah,
kebawahnya akan keyakinan sama bahwa di sekolah kita ini harus seperti ini. Kemudian di dalam pendisiplinannya dimulai dari mana seperti apa, tadi bisa dipersepsikan yang sama untuk semua guru, terutama yang mendapat tugas tambahan di bidang pendisiplinan atau di siswaan. Yang selama ini saya rasakan memang di tim ini juga masih persepsi belum sama seperti itu barangkali yang saya rasakan. Artinya perlu di follow up untuk kedepannya dengan adanya bapak ibu penggerak di sini. Nah ini sebetulnya hal-hal seperti ini harus ada sosialisasinya di workshop misalnya bisa dimasukkan nah ini kita akan ini peserta akan ada pencerahan harus seperti ini. Saya juga begitu tertarik dan refleksi pada diri saya banyak di posisi yang mana saya kira banyak posisi bersama di pertama Ya, terima kasih Pak Agus. Memang luar biasa ya untuk yang memiliki tugas tambahan pendisiplinan siswa itu kadang kita memposisikannya bagaimana dengan karakter anak yang unik berbeda-beda. Memang kalau yang ini memang harus begini, dia harus keras. Tapi dengan catatan kita sudah punya galian informasi tentang anak itu. Kadang orang tuanya ada yang memberi masukan, Bu, anak ini kalau tidak begini nanti karet gitu ya. Ada yang masukan seperti itu, kita bisa laksanakan itu supaya nyambung antara perlakuan di rumah dengan di sekolah. Tapi kalau orang tuanya juga tidak menyampaikan bagaimana proses di rumah dan bagaimana di sekolah, nah itu memang kita harus mencari cara sendiri ya. Dan ini memang saya juga teori ini dipelajari dengan sangat singkat, padahal dalamannya itu cukup bagus, harusnya lebih terurai lagi. Dan ingin memberikan memberikan masukan lagi lebih dalam bagaimana, ingin bertanya lagi di sekolah saya begini, bagaimana solusinya. Itu yang memang belum terjawab semua. Kami menyampaikan pertanyaan itu dari calon guru penggerak beberapa apa yang terjadi di sekolah, bagaimana dengan restitusi dan sebagainya. Itu belum terjawab semua karena batas waktu yang memang sangat singkat. Ya, nanti disampaikan kalau memang ini sangat penting sekali untuk kita posisi sebagai guru ya. Nanti kita sampaikan ke bagian kurikulum dalam workshop itu kita sampaikan peran-peran ini supaya dimulai dari sekarang. Mudah-mudahan tercerahkan dan nanti kita kuatkan dengan dari topnya. Nanti membuat sebuah program, ada kegiatan yang tahapannya jelas sampai akhirnya kita membuat satu produk keyakinan sekolah untuk diterapkan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Tadinya saya juga ingin dengan bersama-sama semua, tapi apalah daya gitu. Kadang ketika mengganggu jam mengajar seperti apa harus komunikasi dulu dengan bagian kurikulum. Namun ini minimal dengan yang hadir di sini kita sudah ada bahan untuk nanti perbaikan ke depan, karena saya juga tetap masih belajar, belum bisa sempurna sesuai dengan dari teori kita tadi, masih banyak sekali kekurangan, tapi kita bersama-sama belajar dan saling memberikan informasi untuk kemajuan diri kita sebagai pendidik dan kemajuan lembaga kita, terutama kemajuan kesuksesan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Baik, kita tidak bisa set sendirian untuk membentuk karakter, itu harus satu sistem. Karena permasalahan anak kenapa kesianan, kenapa itu
memposisikan ada kala menghadapi siswa yang berbeda, kita memposisikan ini sebagai gimana? Ada kala siswa yang karakternya berbeda, kita memposisikan diri sebagai penghukum misalnya. Atau memang harus seperti itu, harus lebih posisi yang memang diperankan mungkin ya, sebenarnya sesuai dengan situasi kondisi anak tersebut. Karena tidak mungkin begini, kalau anak yang memang dasarnya dia keras, terus kita tambah dengan penghukum, kira-kira dampaknya pasti akan negatif. Dia akan berontak seperti itu. Memang harus memposisikan kita sebagai apa itu sesuai dengan situasi dan kondisi siswa yang kita hadapi. Betul tadi Pak Dedi mengatakan seringnya sebagai teman, tapi ada kalanya anak ini karena harus dipahamkan dulu kesalahannya, harus ditegaskan dulu dengan nada tinggi, kita memerankan penghukum dulu, memerankan dulu pembuat merasa bersalah, baru akhirnya ke manajer. Ada yang seperti itu. Memang tergantung dengan karakteristik, makanya untuk penggalian karakteristik peserta didik atau siswa itu harus banyak keterampilan komunikasi. Pertanyaannya yang menggali itu memang cukup sulit ya Bu ya. Ketika di guru TK harus belajar, kita belajarnya konseling individual. Belajar itu belajar berkata-kata, bikin script konseling. Nah, itu yang sangat mumet karena harus ada kata-kata yang memantik, harus ada kata-kata yang memang menekan, bisa seperti itu, tapi tidak dirasakan menekan oleh anak. Nah, itu yang memang kadang pusing untuk mencari kata-kata yang memang sesuai. Tapi posisi itu memang diperankan, asalkan jangan sampai seperti ini. Penghukum tadi identiknya dengan posisi. Jangan sampai ada yang seperti itu. Kita kan ada regulasi yang lain ya, yang akan menjadi tameng juga kalau menentukan hukuman fisik, berdampak juga kita yang kena. Ada pasalnya nanti akan kembali ke diri kita juga berdampaknya. Jadi hukuman juga kalau kita di dunia pendidikan dengan karakteristik anak, nah hukumnya juga yang lebih edukatif, tidak fisik atau secara psikis menghardik dan sebagainya itu sudah tidak zamannya lagi. Mungkin itu pada ini posisi-posisi kita. Terima kasih Pak Dedi. Jadi untuk hari ini sebenarnya banyak sekali ya. Saya juga untuk sebulan 3 minggu yang lalu belajar satu modul ini yang sangat syarat teori tapi harus sampai aksi nyata gitu. Harus bagaimana ini, tapi dengan mengambil kata kunci tadi ya saya sampai di sini. Tadinya saya sudah meminta ke kurikulum, Pak kalau ada rapat saya masuk, minta waktu 1 jam aja karena ini panjang gitu penjelasannya. Makanya nanti Bu katanya ada workshop juga bentuk. Tapi sekarang memang sangat penting lah untuk diimbaskan, untuk diseminasikan meskipun dengan pesertanya hanya 10 orang saja seperti itu. Ya, insya Allah saya sampaikan nanti untuk workshop ya, karena ini untuk workshop itu meningkatkan kompetensi guru, artinya ini pas pada posisi guru juga gitu. Ini yang penting Ya. pulang dari administrasi. Ya betul, karena mungkin materi-materi yang lain kadang pembelajaran jenuh gitu ya, udah terlalu sering gitu ya. Tapi kalau itu memang saya juga baru, tapi mengenal. Baik Bapak Ibu, dulu ya saya tuliskan supaya ada hasil dari hari ini. Tadi yang disampaikan oleh Bu Siti Munaina, kemudian Bu Mariam Jamila, Bu Lela, Pak Agus, Pak Denny, semuanya bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk nanti sosialisasi selanjutnya di semua guru.
penentuan yang sering kebingungan itu penentuan konsekuensi bagi siswa yang indisipliner seperti apa. Jangan random lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga ini posisi kontrol yang harus diperankan sesuai dengan karakteristik siswanya juga. Jadi jangan sampai begini. Ada satu kejadian siswi misalnya menangis, terus kita tiba-tiba nyerocos ajarannya gitu. Itu kan tidak efektif dari pikir Kemal. Terus dia akan merespon tidak juga karena dia sibuk dengan tangisannya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang menangis, biarkan saja dulu sampai selesai. Jadi jangan masih potong. Ketika dia masih menangis, masih tersiksa, silahkan cerita. Kan ngobrolnya nanti terbata-bata. Gitu ya. Jadi harus diberikan ruang dulu untuk dia bisa kembali stabil, kembali bisa mengemukakan apa yang dirasakannya. Jadi kan disesuaikan. Ya kalau benar sudah disuruh dulu sok nangis dulu sepuasnya gitu ya. Supaya nanti bisa mengemukakan apa yang dirasakan itu tidak terbata-bata lagi. Ada lagi yang ditambahkan Bapak Ibu tadi? Saya. Jadi intinya tadi dari Bu Siti, dari Pak Agus bahwa diseminasi budaya positif ini dilaksanakan untuk semua guru. Semua guru sebenarnya tidak hanya guru ya, dan warga. Karena warga kita itu di luar guru ada yang lain, ada tenaga kependidikan, ada keamanan, ada caraka. Sebenarnya mereka juga harus berlaku yang sama perlakuan terhadap siswa-siswi kita. Itu ya. Ya termasuk orang tua juga sebenarnya. Ini memang bagus untuk kegiatan parenting itu bagus karena dilaksanakan di rumah, ya dilaksanakan di sekolah. Oke Bapak Ibu, tidak ada lagi yang akan didiskusikan? Ya, oke kalau sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti dan bisa kita terapkan di keseharian kita sebagai among, sebagai penuntun belajar di sekolah. Sekali lagi terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yang kurangnya dari saya sendiri, yang benarnya itu dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.